Di video ini saya akan menjelaskan 2 cara untuk menjadi sukses di auto gajian. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rejali Haidir. Jadi di sini saya akan membuat video lanjutan dari video-video sebelumnya tentang lebih mendalami apa itu auto gajian. Ini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Auto gajian itu kita harus melakukan apa untuk mendapatkan keuntungan atau sesuatu dari auto gajian. Ikuti video ini sampai selesai, dan juga jangan lupa komen jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan tentang seputar auto gajian, jalur-jalur sukses menuju auto gajian. Sudah berapa orang yang sukses dari auto gajian? Bapak Ibu semua semoga menjadi salah satu dari orang-orang yang akan finish di auto gajian. Oke, Bapak Ibu. Jadi di dalam kita melakukan bisnis seperti ini, Bapak Ibu dikasih pilihan di auto gajian. Yang saya senang di auto gajian, kita dikasih pilihan mau mendapatkan lebih banyak atau mau dapat hanya segitu saja. Nah, jadi ada 2 opsi yang Bapak Ibu dapat lakukan ketika menjadi member auto gajian. Dengan menjadi member auto gajian berarti Bapak Ibu sudah harus memahami sistem dan juga memahami bagaimana cara sistem ini bekerja di auto gajian. Jadi di video ini saya akan menjelaskan 2 cara untuk menjadi sukses di auto gajian. Dalam auto gajian ada 2. Yang pertama yaitu saya pribadi menyebutnya anggota pasif. Pasif itu seperti apa? Pasif itu adalah member auto gajian yang hanya mengikuti modal di awal tetapi tidak mencari bawahan. Berarti dia hanya mengharapkan menunggu di antrian nasional. Ini bukan sesuatu yang dilarang di auto gajian. Jika Bapak Ibu menjadi yang pasif, dipersilahkan ya. Mungkin karena banyak di tempat-tempat lain kita wajib mencari minimal 10, minimal 5 orang. Di auto gajian tidak. Bapak Ibu bisa menjadi anggota pasif tetapi tetap mendapatkan hasil dari itu ya. Jadi makanya auto gajian ini cukup unik dan juga bisa menambah income. Tetapi jika menjadi anggota pasif, Bapak Ibu hanya menunggu waktu ya, hanya menunggu. Seperti itu. Tidak perlu menjadi anggota, tidak perlu mencari anggota, tetapi hanya menunggu. Semua itu kembali pilihan kita masing-masing. Baik, kita akan membahas yang kedua. Yang kedua itu adalah anggota yang aktif ya. Jadi anggota yang aktif ini sama member juga seperti yang pasif, tetapi dia mencari keuntungan lebih dari auto gajian. Keuntungan lebihnya apa? Dia mencari member untuk diajak mengikuti auto gajian ya. Jadi di yang aktif ini mereka bekerja lebih keras tetapi mendapatkan hasil lebih banyak. Kenapa bisa lebih banyak? Karena mereka bekerja mencari orang ya. Jadi tidak mesti yang aktif ini bekerja untuk yang pasif, tetapi mereka bekerja sesuai dengan kemampuan. Jika dia mampu menambah member di bawahnya, maka peluang untuk mendapatkan hasil lebih banyak pastinya ya, karena dengan banyaknya member di bawah otomatis cepat mengangkat dia dan jadi auto sultan ya. Jadi untuk menjadi member aktif itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Yang pertama
dia harus mampu merekrut orang, ya. Yang kedua, mampu mengajari bawahannya, ya, karena AutoGajian ini sistem downline dan upline, jadi dia harus mengajari bawahannya, ya, karena banyak sekali pertanyaan hanya mengajak saja tapi tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang kita akan bahas di video selanjutnya. Kewajiban orang yang kita ajak, kita harus mensukseskan agar kita sukses bersama-sama dengan orang yang kita ajak. Selanjutnya, tugas dari upline adalah mengajari bagaimana sistem AutoGajian ini bekerja. Ya, jadi harus mengajari menunggunya berapa lama, bagaimana cara menambah anggota, harus beli voucher di mana, ya, tiket di mana. Jadi di sini dia harus betul-betul merangkul anggotanya, ya, karena benefit yang dapat juga ada dari setiap kali merekrut anggota. Jadi kewajiban upline ini tidak mudah, tetapi semua saya yakin pasti bisa menjadi upline. Nah, yang selanjutnya, karena ini sistemnya online, ya Bapak Ibu, jadi upline bertugas untuk mengajari bawahannya. Misalnya, setiap orang yang menjadi anggota member AutoGajian harus memahami cara approve, ya. Itu harus diajari dengan teliti, ya, karena cara approve ketika kita transfer oleh orang yang akan transfer ke rekening kita secara pribadi, masuk ke rekening pribadi, tetapi yang approve dari kita. Jadi menggunakan handphone kita yang approve sendiri secara pribadi. Jadi para offline harus mengajari teknik ini juga kepada setiap bawahannya. Ya, jadi ketika kita menjadi upline pasti ada income yang kita dapat, ya. Jadi setiap kita merekrut orang senilai 1.500.000, orang yang mengajak mendapatkan Rp500.000. Rp500.000 ini harus dipertanggungjawabkan, ya Bapak Ibu yang sudah jadi member AutoGajian yang sudah mengajak orang. Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan 500.000 Bapak Ibu ini, ya. Beberapa item tadi Bapak Ibu harus bertanggungjawabkan sampai tuntas. Jangan sampai stop di tengah jalan. Jangan sampai para member ketika dihubungi WA-nya tidak aktif, tidak bisa ngapprove karena belum diajari caranya approve di sistem. Dan juga pastinya ini menjadi tanggung jawab moral selaku upline untuk mengajari bawahannya. Karena bawahan adalah tanggung jawab orang yang mengajak. Ya, jadi dalam AutoGajian sudah saya jelaskan sebelumnya ada 2 cara untuk menjadi sukses di AutoGajian. Yang pertama menjadi aktif dan juga pasif, ya. Ketika Bapak Ibu menentukan pilihan, itu pilihan Bapak Ibu semua. Ketika menjadi member AutoGajian, Bapak Ibu semua sudah diberikan tanggung jawab yang sama, tapi tergantung Bapak Ibu mau menjadi yang pasif atau menjadi yang aktif, itu dari kita sendiri. Menjadi mitra AutoGajian adalah pilihan kita semua. Semoga semua member AutoGajian dapat sukses bersama, maju bersama. Dalam video ini saya juga akan memberikan contoh orang yang sudah finish di AutoGajian, ya. Jadi harapannya bisa menambah semangat Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe video ini agar saya terus berusaha untuk membuat konten-konten menarik lainnya untuk kita pelajari bersama dan maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.